Pada minggu yang lalu kita telah melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk berada di dalam tim evakuasi, timnya Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa seperti seorang gembala yang mencari seekor domba yang tersesat di padang gurun, di padang belantara, di pegunungan untuk diselamatkan. Demikianlah hari-hari ini Tuhan meminta saya dan saudara untuk terlibat langsung dalam timnya Tuhan. Karena kita melihat saudara tidak secara kebetulan, tapi saya tahu kalau semua diizinkan Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan. Kita telah berdoa bagi bangsa-bangsa, kita telah berdoa bagi Indonesia. Namun Tuhan mengizinkan Majene, Kalimantan Selatan, bahkan kemarin Bailang, Perkamil ditimpa oleh bencana. Tapi kita tahu semuanya itu telah kita bawa di dalam doa, sehingga korban-korban yang ada saudara untuk Sulawesi Utara, saudara ada beberapa keluarga. Tapi saya tahu bahwa kita telah membawanya di dalam doa. Di dalam doa ketika kita hadir dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan, termasuk kota ini, kita telah bawa di hadapan Tuhan. Dan saudara saat ini mari kita buka kembali dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-43. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh kepada Bapak Gembala. Yehezkiel pasalnya yang ke-43. Mari kita baca kembali ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan baca, kemudian kita bergantian. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 2. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Ayat 4. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 6. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka, atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Ayat 12. 23. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Yehezkiel dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, dan di atas puncak gunung itu ada sebuah ketentuan mengenai bait suci. Mari kita lihat di dalam ini ada kesamaannya dengan Wahyu pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-9, 10. Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terair itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Ayat 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, lalu di dalam roh, ayat 10, ia membawa aku, di dalam ayat 10, ke gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yerusalem bicara Sion, Yerusalem bicara gereja. Amin. Alkitab mengatakan saudara, ada sesuatu yang terjadi. Yohanes dibawa Tuhan ke sebuah gunung yang tinggi, sama seperti Yehezkiel, ke sebuah gunung yang tinggi. Itulah gunungnya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, memperlihatkan kepada Yohanes apa yang akan terjadi hari-hari itu. Alkitab mengatakan, siapa, gambaran apa saudara kota yang kudus itu? Alkitab mengatakan ayat 9. Siapakah dia? Ayat 9.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya dan saudara adalah pengantin perempuan itu. Saya dan saudara adalah mempelai anak domba yang Tuhan bawa ke gunung yang tinggi. Amin. Saya dan saudara adalah pengantin perempuan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hari ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan. Saya dan saudara sekali lagi, saya dan saudara dibawa ke gunung yang tinggi. Itulah apa? Pengantin perempuan, mempelai anak domba. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, menjemput mempelai wanita. Oleh sebab itu saya dan saudara sebagai mempelai wanita Tuhan, ada kriteria bagaimana saya dan saudara hari-hari ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, Yohanes melihat kota itu adalah gambaran tentang mempelai wanita. Bukankah Yesus Kristus adalah mempelai pria? Saya dan saudara adalah mempelai wanitanya Tuhan. Saya dan saudara sedang dipersiapkan untuk perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu mari kita lihat gambaran seperti apa mempelai yang Tuhan maksudkan. Wahyu pasalnya yang ke-12. Ini dia. Ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kita mundur ayat pertama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja harus masuk dalam masa ini. Alkitab berkata ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Matahari tanda kemuliaan, dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian ayat 2. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja hari-hari ini adalah gereja yang mengandung jiwa-jiwa. Saya dan saudara harus berteriak kepada Tuhan. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan di Sion, Rahab akan dilahirkan di sana. Orang-orang akan dilahirkan di sana. Apa gambaran apa ketika orang berteriak kesakitan? Melahirkan. Alkitab menubuatkan Yesaya 66. Oh, dalam waktu satu hari Sion akan melahirkan anak-anaknya. Saudara, hari ini saya dan saudara diminta oleh Tuhan, saudara, untuk jiwa-jiwa ini, saudara lahir. Saudara, Alkitab berkata perempuan itu berteriak kesakitan. Ini adalah gambaran doa syafaat. Ini adalah gambaran doa di hadapan Tuhan. Ini adalah gambaran saudara seorang perempuan yang sungguh-sungguh saudara hari-hari ini saudara berteriak kepada Tuhan. Saudara ingat mempelai wanita yang mengevakuasi satu bangsa. Siapakah dia? Esther. Esther adalah gambaran mempelai wanita yang mengevakuasi bukan hanya keluarganya, tapi mengevakuasi seluruh orang Yahudi. Ketika apa? Sebagai seorang mempelai daripada seorang raja, ia meresikokan dirinya untuk menghadap raja. Setelah 3 hari dia berdoa, 3 hari dia berpuasa bersama dengan dayang-dayangnya. Hari ini saya dan saudara diminta oleh Tuhan untuk mengevakuasi satu bangsa. Kita ada di level saudara, semua ada hitungannya. Ya, ada orang yang Tuhan pakai, saudara, ketika engkau mulai berdoa hari-hari ini, saudara, keluargamu diselamatkan. Tapi saudara, ada dalam tingkatannya. Ada namanya tingkat otoritas. Saudara, Tuhan akan bawa gereja untuk naik. Ketika engkau berdoa, engkaulah penjaga bangsa. Siapa penjaga bangsa? Yeremia. Jadi saudara, Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa memberitahukan kepada para penjaga bangsa. Karena penjaga bangsa diberikan authority, diberikan otoritas. Hari-hari ini saya percaya gereja kita telah Tuhan bawa naik dalam sebuah yang namanya next dimension. Ketika saudara berdiri atas keluargamu, keluargamu dihitung oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bawa terus kita untuk berdiri bagi kota ini. Segala sesuatu yang
yang terjadi atas kota ini ada dalam otoritas kita, ada di dalam tanggung jawab kita. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu ketika saudara ada dikatakan ada ombak besar, ada ombak tinggi, kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu itu. Kita berdiri di sini dan kita berkata, kami perkatakan air tidak bisa melewati batas. Kami perkatakan dan semua itu Tuhan hitung. Semua itu waktu itu saya dengar ada yang pindah di gunung. Ya saudara, kalau pindah gunung mau berdoa boleh. Tapi kalau mau pindah gunung saudara untuk lari, saudara ya pindah gunung untuk berdoa. Kenapa? Tuhan kasih kita saudara sesuatu yang diberinya authority. Makanya Alkitab bilang kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yang artinya eklesia, yang memiliki kekuatan hukum. Memiliki kekuatan hukum. Saudara lihat kalau di pengadilan ada kekuatan hukum, ada hakimnya, ada pendakwanya, ada pengacaranya, ada pembelanya, dan saudara dikasih semua itu berdasarkan bukti-bukti. Makanya Tuhan mengandaikan gereja hari-hari ini engkau akan aku bawa sekiranya engkau hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Yeremia 23 ayat 8. Mari kita lihat. Siang hari ini saya merasa bahwa Tuhan hendak membawa kita bahwa ayat 9 salahkah? Yeremia pasalnya yang ke ada yang sudah dapat? Yeremia pasalnya yang ke sebentar 23 ya, 23 memang 18 bukan 8, sorry 18. Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya? Kata firman Allah. Kemudian diulang ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ayat 19. Kenapa kita harus hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Lihat, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting meliun dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah penghakiman, ada sebuah penghukuman atas satu kota, ada atas satu bangsa. Gereja diundang karena gereja disebut eklesia, orang yang memiliki otoritas. Saudara, di ruang sidang ada pengunjung, tapi para pengunjung tidak memiliki otoritas. Tapi di situ siapa yang memiliki otoritas tertinggi? Hakim. Hakim. Dan saudara, berdasarkan bukti-bukti yang ada, saudara dan saya bisa dibela. Bisa dibela oleh siapa? Pengacara. Amin. Siapakah yang membela kita? Yesus Kristus. Siapakah saksi-saksi yang ada saudara dari sebuah sidang pengadilan, saudara, untuk menyatakan bahwa saudara ada pembelaan Tuhan. Jadi semua itu bersifat hukum, seperti sebuah transaksi hukum. Makanya ada yang berkata bahwa jika semakin banyak dosa di satu kota, harus semakin banyak doa di kota itu. Semakin banyak orang benar di kota itu. Supaya apa? Karena ada sebuah ketentuan Tuhan. Kalau ada orang yang berdiri mendirikan tembok, maka aku akan mengampuni. Dan Tuhan sudah bilang, kalau ada orang yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka aku akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Dan ketika kita berdiri, iblis bilang, dorang sudah bikin dosa begini. Tapi Tuhan bilang, tapi kan ada yang minta ampun. Ini ada yang bertobat, ada yang merendahkan diri, dan aku telah berjanji apabila mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, aku akan mendengar, aku akan mengampuni. Iblis mundur. Tapi jika iblis bilang ini dosa, ini kesalahan, ini yang mereka lakukan, tapi tidak ada yang bertobat, bagaimana? Tidak ada yang bertobat, tidak ada yang cari wajah Tuhan.
Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang berpuasa, lalu bagaimana? Amin. Amin. Betapa pentingnya kita, tidak bisa kita pungkiri. Masih banyak orang-orang yang saudara-saudara kita kasihi tergolong kepada orang-orang fasik. Itulah sebabnya Tuhan bilang, sekiranya kok dorang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dorang hadir di dalam doa, mereka hadir dalam puasa, mereka hadir di dalam doa, saudara, maka aku akan mengampuni kota itu. Bilang kiri kanan saudara, pastikan engkau hadir. Haleluya. Pastikan saya dan saudara hadir di dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan. Izin. Ya saudara, ini masalahnya. Saudara sesuatu sedang. Makanya saudara ingat, Ayub. Tiba-tiba Tuhan hadir. Bukan Tuhan hadir, iblis ada di situ. Iblis mau menuduh Ayub. Itu ada sebuah sidang ilahi. Ada pendakwanya. Iblis itu bilang, iyo, karena semua yang baik ada dalam hidupnya. Coba tidak. Saudara, ada sebuah pembuktian. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Makanya iblis bilang begini, Paulus aku kenal, Yesus aku ketahui. Kamu siapa? Kamu tidak ada efeknya. Dia bilang kepada anak-anak Skewa. Karena anak-anak Skewa adalah anak-anak tukang jampi, tapi anak-anak imam. Kalau sekarang saudara, dia dua hati. Saudara, penatua mar piba opo-opo. Hamba Tuhan mar mendua hati. Iblis bilang apa? Hati-hati berurusan dengan alam roh, itu begitu nyata. Dia bilang, ngana siapa? Ngana ndak dahak di sini. Berapa lama kita cakar pengana? Kenapa? Yesus aku kenal. Paulus berarti Paulus memiliki saudara pengaruh di alam roh. Pengaruh dalam sebuah yang namanya otoritas. Nggak bisa main-main. Saudara dengan siapa yang namanya Paulus. Saya berdoa, biarlah Kingdom Vision terhitung dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan. Ketika Kingdom Vision berdiri, saudara ya, Kristus, saudara yang membela kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun tidak bisa kita pungkiri, mungkin ada dosa atas kota ini, mungkin ada dosa, tapi kita telah berdiri. Saudara ingat sebelum mengakhiri tahun ini, bahkan beberapa hari sebelumnya, Tuhan telah meminta kita untuk berdoa, bersyafaat. Mungkin beberapa orang belum mengerti apa yang kita kerjakan, tapi sebelum sesuatu terjadi sudah ada orang yang berdiri. Sehingga sampai hari ini Kota Bitung aman dalam lindungan Tuhan. Kota Bitung terproteksi dalam lindungan Tuhan, karena engkau telah hadir di dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan. Pengunjung boleh hadir, tapi pengunjung tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya dan saudara dinamakan eklesia, gereja. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Siapa itu? Engkau. Amin. Siapa itu? Engkau. Ayub memiliki otoritas, tapi otoritas itu akan berfungsi dengan kuat ketika, mari kita lihat Ayub pasalnya yang terakhir. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 8. Ayat 7 dalam 8. Pendeta James tolong baca bagi kita. Ayub 42 ayat 7 dan 8, firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kami, karena hanya permintaannya lah yang akan diberi. Nah, kemudian ayat 10. Lalu Tuhan memberikan kepada Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali
Perhatikan ayat ini. Lalu pemulihan sudah Tuhan janjikan. Amin. Saudara, hanya doa Ayub. Jadi Ayub ini bayangkan saudara, hanya permintaannya lah yang ku terima. Wah saudara, ini ayat paling luar biasa saudara ya. Jika di situ ditulis Kingdom Vision, hanya permintaan Kingdom Vision lah yang Tuhan terima. Wow, saudara, amin. Haleluya saudara. Ayub hanya permintaannya lah yang ku terima. Setelah Ayub mengikuti jejak-jejak penderitaan, saudara. Amin. Haleluya. Ya saudara, jadi jangan anggap enteng dengan orang-orang yang sudah menderita bagi kerajaan Allah. Saudara, kenapa saudara mereka memiliki tempat favorit di hati Tuhan? Kenapa saudara di dalam keadaan menderita mereka tidak pernah menyangkal Tuhan? Dalam keadaan menderita mereka tidak menolak Tuhan. Dalam keadaan menderita mereka tetap setia. Dan hanya permintaan mereka lah yang aku terima. Tapi saudara, Alkitab bilang apa? Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub kan marah kepada sahabat-sahabatnya. Dia bilang apa? Maaf, kalian penghibur sial kalian semua. Dia bilang karena sahabat-sahabatnya datang, Yub, dosa apa sungguh ada baking kung kaya pangaso tak timpa begini. Ya mungkin setengah so baking dosa ini, dosa itu. Saudara ya, jadi mereka datang untuk menghakimi Ayub. So itu kan anak so mati. Ya, jadi ada hal-hal padahal itu Tuhan izinkan. Udah Ayub marah. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa. Ia mengampuni sahabat-sahabatnya. Itulah sebabnya doa tanpa pengampunan adalah doa yang mati. Doa dalam keadaan saya dan saudara tidak mengampuni orang, doa itu kehilangan kuasanya. No efisien, no efektif. Makanya Tuhan suruh ampuni dulu saudaramu ketika engkau mempersembahkan mesbah toh. Kalau belum ampuni pi balik ulang. Pi baku minta maaf baru engkau mempersembahkan korban. Kasih di atas segala-galanya. Kasih ampun dulu. Ibu, saya rajin berdoa, saya tidak mau untuk mengampuni. Ya, tidak bisa. Ini ada formulanya. Kita ingin dipulihkan. Berdoalah. Ampunilah keluarga kita, sahabat kita, siapapun dia. Kalau enggak, no efisien. Ingat, Ayub berdiri. Saudara, Ayub menjadi penjaga. Bahkan Tuhan memulihkan keadaannya sampai 4 keturunan. Saudara bayangkan Ayub hidup toh, sampai DP anak cucu, pecucu. Aman damai. Siapakah penjaga damai itu? Saudara, Ayub. Dia telah berdiri untuk generasinya. Dia telah berdiri untuk anak cucunya. Dan Tuhan hitung semua itu. Haleluya. Makanya kan kenapa mungkin orang bertanya setiap kali kita KKR, sebelum kita doakan orang. Ya saudara, kebanyakan Ibu Betty selalu minta, saudara yang belum ampuni orang, ampuni dulu. Ampuni dulu. Kalau enggak ada sebuah penghalang yang memisahkan kita dari Tuhan, bukan Tuhan terlalu jauh, tapi dosa kita, termasuk kekerasan hati kita untuk tidak mengampuni. Saya mengampuni, mari ingat-ingat. Saudara, lupakanlah. Saudaralah, yang telah lama biarkanlah berlalu. Ingat yang baru akan datang. Pemulihan akan datang. Berkat untuk akan datang. Kenapa kita masih mau terlibat terputar di padang belantara 40 tahun kita terputar-putar karena kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat. Ada gunung-gunung yang tinggi yang Tuhan lawan, namanya pegunungan Seir. Aku bernubuat kepada engkau hai pegunungan Seir, kata firman Allah. Pegunungan Seir itu kenapa Tuhan marah? Saudara, itu tempat tinggal Esau. Itu gunung yang Tuhan lawan. Karena Tuhan memiliki gunung yang lebih tinggi. Gunung itu Gunung Sion. Gunung itu Gunung Sion. Tempat doa, tempat korban bakaran, tempat korban sembelihan. Di atas gunung itulah
Ya saudara, Raja Daud mempersembahkan 33 tahun, 1 hari 24 jam. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Di tempat itulah pemerintahan, bukan hanya pemerintahan Daud, pemerintahan kerajaan sorga telah turun ke Israel. Karena apa? Ada akses. Ada portal. Apa ya portal? Penghubung. Jadi semua yang mau datang, saudara, lewat saluran itu. Itulah saluran pujian penyembahan. Semua yang saudara datang dari sorga ada salurannya. Pujian penyembahan yang dibangun oleh pada Daud telah saudara membuat pemerintahan sorga turun ke bumi. Sehingga itu sampai pada masa Salomo. Pada masa Salomo ajaib 40 tahun tidak ada perang. Kenapa saudara? Karena ini dia. Ada doa yang dinaikkan. Saudara, janganlah kita menjadi seperti pegunungan Esau yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Pegunungan itu tinggi, pegunungan Esau itu tinggi. Makanya Alkitab menubuatkan Yesaya pasal 2, gunung-gunung Tuhan melebihi gunung-gunung yang lain. Gunung Tuhan itu menjulang tinggi, melebihi bukit. Coba lihat Yesaya 2. Ini ayat favorit, saudara, daripada kita semua. Ya. Ya. Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Berarti saudara ada gunung yang lain. Tetapi Alkitab berkata Gunung Seir, saudara, Yeskiel 35 ayat 1. Ayat 1. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, kamu akan menjadi lawanku, hai pegunungan Seir, dan kamu akan mengajukan tanganmu melawanku, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Nah saudara, ada bukit-bukit yang lain. Gunung rumah Tuhan, pegunungan Sion harus lebih tinggi daripada gunung-gunung yang lain. Pegunungan Tuhan harus lebih tinggi dari semua gunung-gunung keangkuhan. Esau itu memiliki keangkuhan dan kesombongan. Saudara, pegunungannya Tuhan menjulang tinggi melebihi. Saudara, Esau itu adalah orang yang memiliki nafsu rendah. Pegunungan Seir, Tuhan bilang, aku akan membuat semua yang ada di pegunungan Seir menjadi sunyi sepi, menjadi musnah. Kenapa saudara? Ini bicara, saudara, bukan hanya topologi, tapi ini bicara tentang keangkuhan, kesombongan. Itulah yang dikatakan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu menjadi sebuah gunung. Makanya Alkitab berkata gunung rumah Tuhan menjulang tinggi melebihi gunung-gunung yang lain, melebihi bukit-bukit yang lain. Kenapa saudara? Karena di gunung Tuhan, di situ ada tahtanya Tuhan. Tadi kan kita baca, ada tahtanya Tuhan. Jadi hari ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang efektif. Bagaimana doa orang benar besar kuasanya, doa orang benar besar khasiatnya, kata terjemahan lama. Doa orang benar ada impactnya, ada dampaknya. Dan saudara, mujarab, kalau terjemahan hari-hari bilang mujarab, kalau obat itu mujarab. Ya saudara, pasti terjadi. Kenapa? Asalkan ingat, saya dan saudara harus berdiri bukan mendakwa orang. Saudara, bukan membenci orang, tapi ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Iblis hanya ingin membuat engkau supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang efektif bagi kerajaan Allah. Satu kali, ya iblis tahu kepada Petrus, Petrus ini sangat efisien untuk kerajaan Allah. Cuma Petrus ini kadangkala, saudara ya, DP apa ini? DP apa? Dia kadangkala ingin terlalu maju lebih daripada yang lain. Saudara, dia bilang dorang, sangkal Tuhan, kita nyandang. Tuhan Yesus bilang, ayam berkokok 2 kali, ngana sangkal kita 3 kali. Saudara, tapi apa? Dia punya keberanian.
Tapi seringkali dia ingin melebihi tanpa dia sadar. Saudara, hal itu harus dipangkas dari dalam hidupnya. Harus dipotong. Tapi Tuhan tahu dia memiliki kerinduan besar. Orang ini efektif dan iblis tahu. Ini dia DP kelemahan. Ini dia DP kelemahan. Sepanjang kelemahan ini tidak ditangani, Petrus akan lantai. Ada begitu banyak orang memiliki karunia. Tapi saya dan saudara harus tahu, ada banyak dari hidup kita yang harus Tuhan potong. Amin. Kadangkala kita terlalu berani, lebih daripada Petrus. Saudara ya, iya saudara, Petrus itu berjalan di atas air. Yang lain murid takut, Petrus bilang, kalau engkau itu, ya biarlah aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Wih, Petrus wah lewat begini sampai tidak ada yang tulis berapa menit. Karena yang lain terpukau. Bukan main ini Petrus, dia begitu berani. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem untuk mati, dia bilang jangan. Tuhan Yesus bilang, "Enyalah engkau iblis. Bukan yang dipikirkan Tuhan yang engkau pikirkan, tapi pikiranmu adalah pikiran kuasa kegelapan." Kepada Petrus. Nah, seringkali dalam hidup kita ada banyak pikiran-pikiran yang harus Tuhan tangani. Amin. Coba lihat kiri kanan. Haleluya. Apalagi kalau orang ngerasa sejago sekali. Itu iblis mau-mau. Saudara, tapi Tuhan bilang apa? Lukas pasalnya yang ke-22 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ayat 33. Nah, ayat 34, lihat ini Petrus. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tidak akan Nah, saudara, bahkan dia sangkal tidak kenal. Tapi ayat 31, yuk kita lihat. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menangkapmu seperti tadi. Saudara ya, iblis ini tahu. Saudara ya, ini Petrus. Makanya dikatakan Simon. Tuhan tidak bilang Petrus. Petrus kan batu karang. Simon itu lalang. Ya, kadangkala mendua hati. Lain kali begini, lain kali begitu. Ya, lain kali sadar, lain kali tobat, lain kali kumat. Tidak ada di sini, saudara. Ada Simon ya. Petrus berani, saudara ya, dia berani. Saudara, sampai Tuhan Yesus dia tegur. Itu Petrus, bayangkan. Yang ada murid berani tegur Pak Tuhan Yesus, cuma Petrus. Ya, bayangkan ini Petrus keberanian. Tapi Tuhan tahu ada sebuah destiny. Simon. Nah, iblis bilang, ini ngana ego dia ngana sombong ini, bikin jatuh pangana. Nah, ini dia. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, kadangkala orang itu tidak tahu kalau dia sombong. Ya, iya saudara ya, saya pernah alami dalam nama Yesus. Duh Tuhan, tapi hati ini merasa lebih tinggi dari itu lain-lain. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan tidak singkapkan, ya sadar diri. Anggap diri so jago. Padahal iblis bilang, pas ngana. Mau jago apa ngana yang ada di jago. Nah, sampai ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Satu kali kami berdoa dan ada seorang hamba Tuhan di sini di puasa Ester. Saudara, saya waktu itu awal mulai kira-kira 3 bulan lalu. Saudara ya, 3 atau 4 bulan lalu, dan dia bilang ada imam besar yang memakai serban tidak tahir, pakaian kotor. Tiba-tiba saya mendengar satu suara, saudara. Dan saya merasa itu saya. Ngana itu. Saudara mau bilang nyanda. Saya menangis, saudara, sampai tidak bisa berhenti. Saudara ya, sampai tidak bisa berhenti. Kita bilang, Tuhan, kemain Kang, kita sendiri tidak sadar kita pediri sampai Tuhan singkapkan kita pediri. Makanya apa? Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Alkitab, Daud bilang, tidak ada orang yang mengetahui rahasia hati. Makanya Tuhan bawa kita dalam kedalaman. Kalau dalam 30 meter masih banyak orang tahu. Tapi kalau 1000 meter, orang itu sendiri tidak tahu. Sampai Tuhan mengangkat dan mulai membersihkan semua kotoran-kotoran dari dalam hidupnya.
Hari itu saudara dalam puasa Ester kita bilang, tak tahu Tuhan, itu kita. Dan kita bertobat Tuhan. Kasihanilah hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak tahu diri ini Tuhan. Nah, kalau enggak kita masuk dalam kedalaman, orang enggak tahu dalamnya hati. Itulah deep call unto deep. Kedalaman dari Tuhan akan memunculkan. Saudara lihat kalau tsunami datang, semua tuh di dalam tanah keluar semua. Betul toh? Mau apa kek tak angka semua sampai biar mau kedalaman berapa, tak gale semua. Kalau roh Tuhan datang, itulah air kehidupan. Kalau roh Tuhan datang, semua tuh di dalam hati tak angka semua. Tak kupas-kupas saudara. Itulah namanya pembersihan. Amin. Izinkan Tuhan. Tanpa di hadirat Tuhan kita tidak pernah tahu. Saudara, nah nih, lihat ini. Simon kayaknya sadar. Simon kenapa? Karena sebelum ayat ini sudah diwahyukan. Orang lain bilang Tuhan Yesus Elia. Lain bilang Yeremia. Simon berkata, aku percaya engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Simon mengalami pewahyuan. Petrus ini mengalami pewahyuan. Apa yang kurang dari dalam hidupnya? Saudara ya, makanya Tuhan bilang, bukan wahyu itu datang dari Bapa kepadamu. Anak Allah itu, saudara bayangkan saudara sesuatu yang besar. Tapi ternyata di dalam pewahyuan itu masih banyak hal yang ada dalam hidup Petrus yang harus diperbaiki. Saudara, kenapa saudara? Simon iblis. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Ayat selanjutnya. 32. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, roh insaf dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 atau 14 itu adalah Roh Kudus. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Coba pendeta James cari. Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Ternyata karakter-karakter yang tidak diperbaiki akan membuat iman kita terhenti di tengah jalan. Amin. Coba Yohanes 16 ayat 8. Yuk kita lihat. Yohanes 16 ayat 8. Nah, ia akan menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8. Nah, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ada kata apa? Insaf. Orang sadar, orang bertobat, orang tahu, oh kesian Tuhan, orang ini so salah. Siapa yang datang? Itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus datang di dalam apa? Coba kita balik lagi ke ayat tadi, Lukas 22 tadi. Mundur Kesha yang tadi. Kesha dengan Miral kalau salah lihat. Coba mundur tadi. Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Aku telah berdoa untuk engkau. Saudara lihat. Doa menghadirkan kuasa Roh Kudus. Doalah yang menginsafkan orang. Ketika saudara berdoa, suamimu insaf, istrimu insaf, anak-anakmu insaf, kota ini insaf. Bahkan ketika mereka mau melakukan kesalahan, mereka siapa ya? Nggak jadi, karena orang so berdoa. Alkitab berkata hanya doalah. Hari ini saudara doakanlah para pemimpin. Doakanlah gembala-gembala komsel. Gembala-gembala komsel doakanlah jemaat. Karena hanya doa yang membuat kita tidak gugur di jalan, yang membuat kita sadar. Saudara, ada banyak hal yang harus ditangani dari dalam hidup kita. Alkitab berkata, bayangkan Yesus adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Aku telah berdoa untuk engkau. Siapa ini? Simon, ayat 33. Jawab Petrus. Nah, ini dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa anugerah. Petrus ini sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Betul? Kalau kesombongan Petrus tidak ditangani, bayangkan. Dia khotbah 3.000 orang. Dia khotbah tidak lebih dari 15 menit. Karena yang dia khotbahkan adalah di Kisah pasal 2. Bayangkan kalau saudara, kelemahan Petrus ini tidak ditangani oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Muni baru tahu.
Muni khotbah 2 jam tidak ada yang bertobat. Kita 15 menit semua lantai. Bayangkan 3.000 jiwa diselamatkan. Makanya saudara, iblis tahu, aduh bahaya orang ini. Bahaya orang ini, kita mesti mau cari dia. Salah satu kekurangan orang ini selengkali aja palaliku. Jadi Tuhan mulai tangani itu DP palaliku. Ya, karena apa? Sebenarnya orang itu ada destiny. Tuhan menciptakan saya dan saudara tidak sembarangan. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu, ada pekerjaan Allah yang Tuhan dan iblis tahu. Iblis akan gugurkan itu semua di tengah jalan. Saudara, kecuali saya dan saudara bertobat. Nah saudara, yang kedua, saudara ingat ketika Filipus menginjil di Samaria. Ada banyak orang bertobat. Satu kota Samaria. Dan termasuk ada satu yang namanya Simon. Simon itu ahli sihir, bukan Simon Petrus. Saudara, saya ingatkan di Alkitab ada banyak Simon. Ya, ada Simon Petrus, Simon Winawoda, adik kami yang bungsu Simon Winawoda. Ya saudara, jadi hati-hatilah saudara ya. Jangan saudara bilang, "Siapa nih Petrus kongso jadi ahli sihir?" Bukan, itu Simon lain sayang. Jadi saudara, ada banyak Simon. Simon Winawoda, Simon Barahama. Ya saudara, ada Simon orang Chinese. Ya saudara, ada Simon orang Israel. Nah ini Simon ini, saudara, dia berlagak, karena dia bertobat dari tukang jampi-jampi dukun. Nah di dalam Kisah Rasul itu, saudara tahu, Filipus tidak mengenali isi hati Simon. Tapi datanglah Petrus dan mengenali. Saudara lihat anugerah kerasulan yang ada dalam hidup Petrus. Yuk kita lihat. Kenapa Tuhan ingin gambarkan banyak hal dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini yang Tuhan mau kerjakan. Kisah Rasul pasalnya, sebentar, saya lihat dulu. Kisah 7 ayat 6 kemudian ayat 7, 8. Kisah Rasul pasal 8, Kisah 8 ayat 6. Kisah 8, bukan Kisah 7. Kisah 8. Filipus ini diaken. Saudara, diaken ini urus-urus memberi makan janda-janda. Saudara bayangkan, diaken saudara memberi makan janda-janda, tapi juga dia menginjil. Ayat 7. Ayat 7. Delapan 9. Nah ayat 13. Nah, baku bawa terus dengan Filipus ini. Filipus pe ajudan. Saudara ya, melayani sini sana. Karena dia dari apa saudara ya? Dukun besar. Mungkin Filipus khotbah, Simon bersaksi. Kita dulu dukun besar. Kita ini bagian semua haleluya bertobat. Kemudian ayat 14. Ayat 14. Petrus Yohanes datang. Oke. Kemudian kita potong ayatnya yang ke-16 17. (17) 18. Ayatnya yang ke-20. Ayat 23. 22 23.
23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, inilah ajaibnya pekerjaan Tuhan. Filipus doa yang kerasukan yang lumpuh berjalan. Tapi saudara, itu bagian Filipus. Tapi ketika Petrus datang, Petrus bisa melihat hati Simon. Sebab kulihat bahwa hatimu seperti sebuah kaca, terbuka, tidak ada yang tersembunyi di mata Petrus. Hatimu telah seperti empedu yang pahit. Kurang dia nak mau tambah, sama dengan kita dulu. Ya saudara ya, dan terjerat di dalam kejahatan. Saudara, Alkitab bilang jadi bertobat. Semua ndak kenal. Semua pikir so bertobat, kata dia so bertobat. Mungkin Filipus juga berpikir demikian. Sampai Petrus datang. Anugerah kerasulan membuat Petrus bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tapi sebelum semuanya ini terjadi dalam hidup Petrus, Petrus lebih dahulu ditangani oleh Tuhan. Petrus lebih dahulu dididik oleh Tuhan. Petrus diizinkan jatuh, tapi tidaklah sampai tergeletak. Supaya Petrus sadar. Saudara lihat, saudara, inilah makanya gereja Tuhan harus kerja sama-sama. Ada yang bagian penginjilan, ada yang seorang guru mengajar. Saya melihat talenta itu ada di tempat ini. Ada saudara gembala, ada saudara rasul, ada saudara nabi. Saudara lihat, habis Filipus datang, Petrus Yohanes mesti datang. Kerja sama. Filipus bilang, Ike paling mau utus Petrus Yohanes. Semua kok so bertobat, kita dah layani. Nggak. Justru butuh. Makanya saya dan saudara dalam pelayanan kita saling membutuhkan satu dan yang lain. Karena Tuhan tidak kasih karunia itu kepada Filipus, tapi kasih kepada Petrus. Filipus bahkan tidak tahu orang yang dia bawa hari itu masih ada sebuah hal yang dalam hatinya yang harus ditangani. Termasuk yang ada yang begitu kuat dalam Simon. Simon pikir uang bisa membeli segala-galanya. Uang bisa beli mobil, bisa membeli oto, bisa membeli saudara ya. Tapi uang tidak bisa membeli karunia Tuhan. Itu ajaibnya Tuhan. Uang bisa membeli segala-galanya. Saya tidak setuju dengan statement itu. Segala-gala yang ada di dunia bisa dibeli dengan uang. Tapi semua yang ada di kerajaan Allah, bahkan uang tidak ada artinya. Ya saudara, makanya dia bilang binasalah uangmu. Uangmu tidak bisa membeli kuasa Roh Kudus. Uangmu tidak bisa membeli urapan Tuhan. Uangmu tidak bisa memberi karunia-karunia. Yang aku titip kepadamu bukan karena uang. Itu hanya karena kasih karunia dan pemberian daripada Tuhan. Ada 10 triliun tidak bisa membeli karunia. Ingat dengan baik. Ada yang tidak bisa dibeli oleh uang. Makanya Petrus bilang binasalah engkau. Dia aktif dalam pelayanan, tapi cintanya masih cinta uang. Dan itu perlu ditangani. Karena sesudah itu Filipus akan Tuhan utus menginjil ke daerah mana? Padang belantara. Di situ ada sida-sida Ethiopia. Siapa yang tak tinggal? Simon mantan orang berdosa ini. Bayangkan kalau itu tidak dipotong dalam hidupnya, mau jadi apa tuh pelayanan? Mau jadi apa? Ternyata orang yang melayani cinta uang. Orang yang melayani masih banyak sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Bayangkan kalau dia tangani pelayanan, pelayanan itu akan stop. Tidak akan mencapai destiny Tuhan. Karena dia akan melayani sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya izinkan Tuhan memproses hidup kita. Supaya saudara ternyata sekalipun ada di pelayanan, masih banyak cinta-cinta tertentu yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang kepada Israel, Hosea, kawinilah perempuan sundal. Karena mempelaiku bukan cinta kepadaku, tapi cinta dunia ini. Nah itu, bagaimana Tuhan mau angkat sementara di gunung tinggi ada mempelai Kristus yang tidak bercacat, tidak bercela, pakaiannya dari lenan. Tapi ingat, bukan hanya saudara kemuliaan dari seorang perempuan mempelai wanita, tetapi otoritas yang dia miliki.
Makanya Tuhan kan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena ingat, saudara, ini yang selalu Tuhan ingatkan kepada saya. Ingat, ada perempuan Sion, ada perempuan Babel. Perempuan Babel adalah yang menjerat raja-raja dengan mabuk anggur, hawa nafsu, nafsu sihir, dan raja-raja di bumi akan terpikat kepadanya. Termasuk kalau saudara baca kitab Wahyu dengan narkoba. Narkoba itu dari kata farmasi, di kitab Wahyu itu ditulis dengan jelas dalam kitab King James. Saudara bayangkan, itu akan terjadi. Sementara perempuan yang akan bisa menaklukkan perempuan Babel adalah perempuan gereja yang kudus. Kalau gereja sama dengan perempuan Babel, iblis bilang, ngana siapa? Paulus aku kenal, kamu siapa? Saudara, tapi ketika kita bergerak, kita hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, dikuduskan, diampuni. Mungkin kita merasa hari ini kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan berkata Allah setia dan adil. Jika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Dan minta Roh Kudus tuntun saya dan saudara hari-hari ini untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, 5 menit. Wahyu pasalnya yang kedua. Apa yang perlu diperbaiki dari seorang mempelai? Tuhan bilang kepada 7 mempelai Tuhan, 7 gereja. Kita lihat kepada jemaat Efesus. Ayat 2. Ya. Terus ayat 3. Wah, saudara, mantap ini Efesus. Ya saudara, kemudian ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh. Bertobatlah dan melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan demikian, aku mengatakan kepadamu dan aku akan Perhatikan saudara, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, semua jeripaya, ketekunan kita melayani Tuhan, semuanya Tuhan tahu. Tuhan puji kata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak kenal lelah, engkau begitu setia, melayani Tuhan tanpa takut. Iya kan? Melayani Tuhan kan perlu keberanian. Saudara, kemarin kan rumah doa membawa kita, oleh karena kemurahan Tuhan kita KKR di mana ini? Di 2 saudara. Sampai di sana pun, sampai saudara. Sampai KL dong itu om tanya. Polisi, kong KL bilang, kong nak lihat ada ini, dia pakai seragam. Saudara, om siapa? Lurah? Dia bilang, kenapa ini mau backing ya? Orang sound lari, untung ada Pak Kiki. Saudara, ator. Saudara, mereka, apakah tuan rumah? Saya dengar sendiri saudara mereka telepon. Tuan tanah sudah kasih izin. Yang jawab, masalah ini tenda sudah didirikan lalu tuan tanah tidak kasih izin. Itu kan tidak mungkin. Itu semua mulai KKR saudara. Baru datang hari pertama dengan Cik Novi. Dia Ibu Reni sudah menangis-menangis. Karena saya bilang kalau tidak ada izin lurah, kita tidak bisa masuk. Karena lurah adalah pemerintah di sana. Jadi itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Tapi ternyata izinnya keluar. Walaupun lurah memang, aku teman dalam nama Yesus aku tolak. Petrus kan ada di dalam penjara, merdapat keluar. Ya saudara, jadi pikir saja firman. Karena semua mulai KKR kita sudah dengar, satu so begini, satu di telepon, satu diancam. Kita bilang, oh Tuhan, kala-kala ini mau memasuki daerah, ya saudara, non-Kristen, roh agamawi. Saudara, tetapi kembali gereja yang memerintah, otoritas sudah diberikan, kuasa Tuhan sudah diberikan. Saudara ya. Dan apa saudara, jiwa-jiwa, Ibu Reni bilang, duh Ibu belum datang tuh jiwa-jiwa, tenang, kalau orang so di sini. Kalau Tuhan sudah jiwa-jiwa akan Tuhan gerakkan untuk datang. Saudara, dan ketika altar call, saudara lurah yang lebih dulu maju.
Nah, ini bukanlah sebuah kebanggaan bagi kita, tapi sebuah persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa yang mungkin orang tertutup, Tuhan masih membuka jalan untuk Injil bergerak. Karena Injil adalah firman, Injil adalah kuasa, Injil adalah suara Tuhan, Injil adalah terang. Semua kegelapan menyingkir, karena Injil itu adalah Tuhan sendiri. Bahkan tuan rumah setelah semua pulang dia bilang, panggil-panggil kok ya Ci. Tapi istri kita langsung bilang, Pak kalau istri mau dipanggil paling pelayanan. Istrinya bilang, kalau pelayanan kita suka. Ya, inilah waktunya saudara kita bergerak walaupun ada resiko. Ada resiko. Panitia kasihan 1-2 hari. Panitia ya. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, air matamu, jerih lelahmu. Tapi Tuhan bilang, izinkan aku mengoreksi engkau. Jangan-jangan ya Alkitab bilang apa? Betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah, lakukan apa yang semula. Kasih mula-mula, cinta mula-mula so hilang. Ya saudara, karena apa? Mungkin orang terlalu banyak pelayanan, kesana. Saudara, orang lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Orang lupa untuk datang di hadirat Tuhan. Tuhan bilang, kalau enggak kita angkat tuh kaki Dian. Saudara, ini bahaya, karena kaki Dian bicara orang yang diurapi oleh Tuhan. Coba kita lihat dengan cepat di Wahyu pasal 11. Ayat 1, kemudian ayat 3 dan 4. Dengan kata-kata yang berikut. Terus ini 3,5 tahun masa kesesakan saudara. Ayat 3 dan 4. 4. Terus 5. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka berkehendak. Nah saudara, kaki Dian ini dilambangkan dengan apa? Musa dan Elia. Pelayanan Musa dan Elia akan bergerak kuat menjelang akhir zaman dan setelah masa kesesakan. Ya, kuasa ya kan yang menutup langit siapa? Elia. Yang menurunkan apa Alkitab bilang apa? Kuasa segala air mengubah menjadi darah. Elia, Musa dan Elia, mereka adalah kaki Dian. Kuasa yang besar akan diberikan kepada gerejanya. Tetapi bagi gereja yang sungguh-sungguh, jangan meninggalkan kasih yang semula. Kadang kasih semula kita, saudara kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita memiliki kasih-kasih yang lain. Kita mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Lama-lama kasih kita kepada Tuhan hilang. Jadi berawas-awaslah dan berwaspadalah. Kaki Dian adalah pelayanan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Ini memiliki kuasa untuk membuka dan menutup langit. Open heaven. Dan untuk menutup langit. Inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja di akhir zaman. Tapi Tuhan minta, hai gereja, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama dengan Tuhan. Untuk apa saudara? Ingat, minggu ini ada doa malam. Kemarin saudara ya setelah difoto, termasuk saya, terlihat begini, aduh kasihan, slot-slot kata kosong. Ya saudara, waktu doa puasa, bookingan kiri kanan semua sudah di booking. Saudara ya penuh. Tapi hari-hari ini sudah mulai kosong. Nah, mari kita penuhi kembali. Jangan kita meninggalkan karena ini sudah waktunya. Besok kita akan doa untuk menopang tim Hanaim yang akan ke Hawaii, melakukan peperangan rohani. Kita akan mulai berdoa jam 5, jam 6 kita start. Jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Jadi silakan saudara ambil waktu 1 jam kah, 2 jam kah, atau 3 jam kah. Dari jam 6 pagi akan dibuka. Saudara, tim menara doa akan kita gilir
sampai jam 6 besoknya. Kita akan berdoa, termasuk mendoakan bangsa ini, mendoakan saudara kota, mendoakan keluarga-keluarga. Kita akan doa besok, berarti itu 24 jam. Saudara, waktu untuk Bitung telah disepakati tanggal 18, berarti besok. Mari kita terlibat. Saudara yang bisa sore-sore 1 jam tidak apa-apa. Saudara yang bisa malam, malam. Yang bisa tengah malam, hampir siang, boleh 1 jam tidak apa-apa. Saudara, karena besok hari kerja. Saudara, tapi kita akan mulai di tempat ini jam 6 pagi, akan selesai jam 6 pagi besoknya. Kita akan doa. Saudara, kenapa? Mari kita hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Karena saya dan saudara telah diberikan kuasa dan otoritas. Tuhan memberkati kita, shalom.